Habis Gibran senggol Ibas, akun Twitter Partai Demokrat auto tumbang, kebanyakan followers akun palsu sih. Hahaha, nasib partai guram. Para netizen yang ada di Twitter dan para follower saya dan rekan-rekan Partai Demokrat yang ada di seluruh Indonesia, saya ingin mengabarkan bahwa setengah jam yang lalu Twitter saya dihack, diambil orang, sekarang sudah pindah tangan. Kerjaan baru netizen sekarang ngitungin berapa jumlah kenaikan follower Demokrat. Padahal ini mau pemilu 2024 ya, tetapi ketika Demokrat followernya tiba-tiba drop, kelihatan sangat panik sekali di sini, kelihatan panik. Ini kan baju kokonya terinspirasi dari yang diposting di IG-nya Mas Ibas, model-model ini tak mulai dibubar semua. Jumlah follower akun Partai Demokrat tiba-tiba ngedrop dari ratusan ribu jadi ratusan saja per siang ini. Demokrat sudah menyambangi kantor Twitter di Jakarta untuk mengatasi masalah ini. Kata Deputi Bangkomstra Partai Demokrat Cipta Panca Laksana, saya lagi push pihak Twitter untuk mengembalikan akun ke posisi semula. Tim sedang ke kantor Twitter langsung lewat online lambat progresnya. Per pukul 12.47 WIB jumlah follower atau pengikut akun Demokrat tersisa hanya 168. Panca menyebut akun Twitter Demokrat sebelumnya diikuti oleh 228.000 akun. Panca mempunyai dugaan soal lambatnya pemulihan akun Twitter Demokrat seperti sedia kala. Ia mengungkit kebijakan CEO Twitter Elon Musk yang mengurangi 75% karyawan, termasuk programmer. Jadinya banyak bugs dan tidak cepat tertangani. Panca menyebut Demokrat sejak 24 April sudah menghubungi Twitter soal masalah ini. Kantor yang disambangi Demokrat pun kata dia hanya kantor petinggi Twitter, bukan operasional keseluruhan. Apakah ini disebabkan oleh Gibran Rakabuming Raka yang memfollow Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas beberapa waktu lalu? Saya rasa itu sih nggak mungkin ya. Apa urgensinya memfollow dengan hilangnya pengikut Twitter? Menurut saya itu karena disebabkan banyaknya follower bot di akun Partai Demokrat. Atau mungkin adminnya mau pindah partai jadinya kepencet sana-sini. Hal ini pun juga ditanggapi oleh pegiat media sosial Denis Siregar dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Mereka sama-sama mengunggah potongan berita bahwa Demokrat sedang meminta penjelasan kepada pihak Twitter. Jika diperhatikan lucu juga ya, baru kali ini saya tahu ada parpol ribut banget soal jumlah followers tim media sosial. Mau followersnya banyak pun tapi kalau perolehan suara di pemilu sedikit buat apa? Itulah potret dari partai yang sejatinya hidup dari buzzer bayaran. Bukan hanya elektabilitasnya yang anjlok dan turun drastis, tapi pengikutnya di Twitter juga ikut ngilang. Mana centang birunya dicabut pula. Apa karma bagi Demokrat sudah mendekat akibat korupsi Senturi, KPU Hambalang, kriminalisasi Antasari dan lain-lain? Mana nih Benny Kaharman yang nuduh orang lain pakai buzzer RP, tapi nyatanya partainya sendiri yang pelihara buzzer. Bobusuk emang gak bisa ditutupin. Bahkan loyalis Presiden Jokowi, Palti Huta Barat, juga menyoroti Demokrat yang langsung menyambangi kantor Twitter di Jakarta untuk mengatasi soal jumlah follower akun Partai Demokrat yang tiba-tiba ngedrop dari ratusan ribu. Hal ini ditanggapi Palti Huta Barat dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Palti merasa iba dengan Demokrat. Palti juga heran dengan apa yang dilakukan Demokrat dengan mengunjungi kantor Twitter. PSI melalui cuitan di akun Twitter resminya juga ikut memberikan sindiran. PSI pun menyindir agar akun Twitter resminya dilindungi dari kehilangan pengikut dan akun yang telah diikuti. Cuitan tersebut pun turut dikomentari oleh Ketum PSI Giring Ganesa. Ia berseloroh hilangnya follower akun Twitter Demokrat merupakan ujian tahun politik bagi CEO Twitter Elon Musk. Tapi ya begitulah, jika partai pengikutnya bot semua, tentu saja dibasmi sama Elon Musk. Kita hanya bisa berharap bahwa nanti tidak akan ada narasi play victim dengan menyalahkan pemerintah, karena manuver Partai Demokrat memang seperti itu. Jika ada masalah, mereka langsung membuat manuver terzolimi dengan membuat narasi memojokkan pemerintah. Bagaimana menurut Anda? Hahaha, ngakak. Gibran mulai bidik Pangeran Cikeas kedua, unfollow Amin Rais, Ibas jadi satu-satunya yang di-follow Gibran di Twitter. Mercy auto bangga. Ini kan baju kokonya terinspirasi dari yang diposting di IG-nya Mas Ibas, model-model ini tak mulai dibubar semua. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, mulai menyenggol anak-anak dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Bukan hanya sekali saja, sudah sering Gibran menyenggol anak-anak SBY. Dan kali ini, Gibran memfollow akun Twitter politisi Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibas. Tak tanggung-tanggung, putra mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 itu menjadi satu-satunya orang yang di-follow Gibran di Twitter.
Hal itu pun menjadi sorotan publik. Gibran berterima kasih kepada Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, yang telah menjelaskan ke publik. Tulis Gibran di akun Twitternya 27 April, "Matur nuwun Pak Kamhar Lakumani selaku Deputi Bapilu DPP Demokrat. Tip salam untuk Mas Ibas." Melansir dari laman suara.com, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai bahwa wajar bila Gibran ngefans dengan Ibas. Sebab, Kamhar memaparkan ada banyak prestasi membanggakan dari Ibas yang membuat Gibran jatuh hati. Kamhar memaparkan bahwa putra Presiden SBY tersebut telah membuktikan dirinya sebagai sosok pembelajar yang handal. Sebab, Ibas telah menyelesaikan studi jenjang doktoral dari IPB University di usia yang masih muda dengan predikat yang membanggakan, sebagaimana yang dituturkan oleh Kamhar. Kamhar juga mengungkit fakta bahwa Ibas satu alma mater dengan Kahiyang Ayu yang merupakan adik perempuan Gibran. Selain itu, Kamhar memaparkan beberapa prestasi Ibas di bidang politik, yaitu mengemban tugas sebagai Sekjen Demokrat dan saat ini sebagai Wakil Ketua Umum. Kamhar turut menyertakan pencapaian Ibas dalam mengemban mandat rakyat sebagai anggota DPR RI 3 periode dengan perolehan suara yang besar melampaui bilangan pembagi pemilih. Tak cukup di situ, Kamhar sesumbar jika Ibas sukses menakodai fraksi Demokrat. Sebelumnya, diketahui jika Gibran hanya mengikuti satu akun Twitter di akun pribadinya. Adapun akun tersebut adalah milik Amin Rais. Namun sekarang, Gibran telah men-unfollow akun Amin Rais dan beralih memfollow Ibas. Menanggapi tudingan tersebut, Gibran sempat berceletuk jika ia memang benar-benar ngefans dengan Ibas. Namun, Gibran enggan membeberkan lebih sehingga membuat publik harus menerka-nerka apakah celetukan tersebut serius atau cuma guyonan. Tapi jika membaca dan memperhatikan respon apa yang ditunjukkan Gibran tersebut sebagai pesan, jika Gibran sedang menyindir sosok yang sangat berpengaruh juga di Partai Demokrat tersebut. Memang Ibas merupakan orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, elit parpol, anggota DPR, tapi kerja nyata untuk rakyat. Emangnya ada? Lagian kualitas para elit Demokrat ini kok rendah banget. Baru di follow Gibran aja udah membanggakan prestasi Ibas. Sok mengagung-agungkan Ibas yang belum tentu kinerjanya lebih baik daripada Gibran. Atau mungkin Kamhar Lakumani ingin melambungkan nama Ibas sedemikian rupa, menjual nama Ibas yang saat ini kalah posisinya dengan AHY. Menurut saya hal itu mungkin terjadi, tapi itu tidak mungkin berhasil. Sebab Ibas ini sudah lama dan dianggap tidak memiliki hal menjanjikan. Namanya sudah tidak begitu mempesona lagi. Terbuktikan AHY yang ditunjuk Pepo SBY. Sama ketika lelaki bertemu dengan seorang wanita cantik, kesan pertama adalah melihat wajahnya. Namun lama-kelamaan akan menilai dari sisi yang lain, yaitu tindak tanduk atau kelakuannya. Mungkin saat ini AHY masih seperti gadis cantik yang baru kita kenal bagian luarnya saja, belum secara mendalam. Maka dari itu sangat aneh jika hanya diikuti oleh Gibran, Demokrat malah mengagung-agungkan nama Ibas. Harusnya mereka bisa melihat dan memperhatikan ada maksud apa Gibran mengikuti Ibas, bukan malah mempermalukannya. Jadi bagaimana menurut Anda?